Seringkali kita mendapati diri kita merasa hidup ini seperti putaran tanpa henti. Kita ingin berubah, ingin lebih produktif, ingin memiliki kebiasaan baik, tapi seolah selalu ada dinding yang menghalangi. Rasanya sudah mencoba berkali-kali, namun kegagalan seolah terus membayangi. Janganlah berkecil hati. Ini bukan sepenuhnya kesalahan kita. Seringkali masalahnya bukan pada kurangnya kemauan, tapi pada sistem yang belum kita bangun dengan tepat. Selamat datang di Ruang Vibrasi. Hari ini, saya ingin berbagi sebuah pemahaman yang sangat berharga. Sebuah panduan yang saya temukan dalam intisari sebuah buku luar biasa berjudul Atomic Habits karya James Clear. Ini bukan sekadar kumpulan tips, melainkan sebuah kebijaksanaan tentang bagaimana perubahan kecil, sekecil atom, bisa menciptakan dampak transformasional dalam hidup Anda. Mari kita pahami esensi dari Atomic Habits. Buku ini mengajarkan bahwa fokus utama kita seharusnya bukanlah pada tujuan besar yang ingin kita capai, melainkan pada sistem yang kita bangun dan jalankan setiap hari. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang secara konsisten kita lakukan memiliki kekuatan yang jauh melampaui perubahan drastis yang sifatnya hanya sementara. Bayangkan sebuah pesawat yang bergeser 1 derajat saja dari jalur yang seharusnya. Setelah berjam-jam terbang, pergeseran kecil itu akan membawanya ke kota yang sama sekali berbeda dari tujuan awal. Begitulah kekuatan dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Mereka adalah ibarat bunga majemuk dari peningkatan diri. Sedikit demi sedikit, setiap hari, Anda akan terkejut dengan akumulasi hasil yang luar biasa. Pilar 1. Jadikan terlihat. Make it obvious. Sekarang, bagaimana kita mulai membangun kebiasaan-kebiasaan kecil ini? Ada 4 hukum sederhana yang diuraikan dalam buku ini. Hukum pertama adalah jadikan terlihat. Pikiran kita sangat dipengaruhi oleh apa yang kita lihat dan mudah merespon isyarat visual. Jika sebuah kebiasaan tidak terlihat, sangat mungkin kita akan melupakannya atau tidak terpikir untuk melakukannya. Misalnya, jika Anda ingin rajin membaca buku, jangan sembunyikan buku itu di dalam lemari. Letakkan buku yang sedang Anda baca di samping tempat tidur Anda, di meja kopi di ruang tamu, atau selalu bawa di dalam tas Anda. Jadikan buku itu mudah dijangkau dan selalu terlihat. Atau, jika Anda ingin rutin minum air putih, biasakan meletakkan botol air minum di meja kerja Anda setiap pagi. Anda juga bisa menggunakan teknik yang disebut penumpukan kebiasaan atau habit stacking. Artinya, setelah Anda melakukan kebiasaan yang sudah rutin dan stabil, langsung ikuti dengan kebiasaan baru yang ingin Anda bangun. Contoh konkretnya, setelah saya minum kopi pagi, saya akan menulis 3 hal yang saya syukuri hari ini. Dengan demikian, kebiasaan baru akan secara otomatis menempel pada kebiasaan lama yang sudah kuat. Ingatlah, lingkungan di sekitar kita adalah arsitek dari perilaku kita. Pilar 2. Jadikan menarik. Make it attractive. Hukum kedua adalah jadikan menarik. Pikiran kita secara alami tertarik pada hal-hal yang menyenangkan dan memberikan gratifikasi. Jika sebuah kebiasaan kerasa membosankan, sulit, atau tidak memberikan kesenangan, kita cenderung menghindarinya. Lalu, bagaimana caranya? Pasangkan kebiasaan yang ingin Anda bangun dengan sesuatu yang memang sudah Anda nikmati atau sukai. Misalnya, jika Anda ingin rajin berolahraga, Anda hanya boleh mendengarkan podcast favorit atau musik kesukaan Anda saat sedang berolahraga. Atau setelah menyelesaikan tugas yang sulit, Anda boleh memberikan diri Anda reward berupa waktu scrolling media sosial selama 10 menit. Lingkungan sosial juga memiliki pengaruh besar terhadap daya tarik sebuah kebiasaan. Kita cenderung meniru kebiasaan orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, kelilingi diri Anda dengan individu-individu yang memiliki kebiasaan positif yang ingin Anda adopsi. Bergabunglah dengan komunitas atau kelompok yang mendukung pertumbuhan dan tujuan Anda. Ini akan membuat kebiasaan baik terasa lebih mudah dan jauh lebih menarik untuk dilakukan. Pilar 3. Jadikan mudah. Make it easy. Hukum ketiga adalah jadikan mudah. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang selalu mencari jalan dengan resistensi paling kecil. Semakin sedikit hambatan yang ada untuk melakukan sebuah kebiasaan, semakin besar kemungkinannya kita akan benar-benar melakukannya. Jangan pernah mencoba melakukan terlalu banyak hal sekaligus, terutama di awal. Mulai dari langkah yang paling kecil dan paling mudah yang bisa Anda bayangkan. Contohnya, jika Anda ingin mulai berolahraga, jangan langsung menargetkan lari 5 km.
Mulailah dengan hanya memakai baju olahraga dan sepatu lari Anda saja. Itu saja. Esok hari mungkin Anda bisa berlari selama 5 menit. Semakin sedikit gesekan atau kesulitan yang ada, semakin mudah kebiasaan itu terbentuk dan bertahan. Anda juga bisa mempersiapkan lingkungan Anda sedemikian rupa. Jika Anda ingin makan lebih sehat, jangan simpan makanan tidak sehat di rumah Anda. Jika Anda ingin tidur lebih awal, letakkan smartphone Anda jauh dari jangkauan tempat tidur sebelum Anda beranjak tidur. Buatlah agar kebiasaan baik menjadi jalur yang paling mudah untuk Anda lalui. Ingatlah, dalam pembentukan kebiasaan, yang paling penting bukanlah intensitas, melainkan frekuensi. Konsistensi dalam hal kecil jauh lebih berpengaruh daripada upaya besar yang hanya sekali-sekali. Pilar 4. Jadikan memuaskan. Make it satisfying. Hukum keempat, dan ini adalah pilar yang sangat krusial. Jadikan memuaskan. Otak kita dirancang untuk mengulang perilaku yang memberikan penghargaan instan. Jika sebuah kebiasaan terasa menyenangkan atau memberikan kepuasan, kita secara alami akan cenderung mengulanginya. Masalahnya, banyak kebiasaan baik seperti menabung, berolahraga, atau belajar hal baru tidak memberikan kepuasan instan. Manfaatnya baru akan terasa di kemudian hari, seringkali setelah waktu yang cukup lama. Disinilah kita perlu menciptakan semacam penghargaan instan yang bersifat buatan. Misalnya, setelah Anda selesai berolahraga, berikan diri Anda reward kecil yang tidak merusak kebiasaan itu sendiri. Misalnya, mendengarkan satu lagu favorit atau menonton episode singkat dari serial kesukaan Anda. Atau, jika Anda berhasil menabung sesuai target harian atau mingguan, pindahkan sejumlah uang kecil ke rekening hadiah khusus yang bisa Anda gunakan nanti untuk membeli sesuatu yang menyenangkan. Lebih dari itu, visualisasikan kemajuan Anda. Buat habit tracker sederhana, baik di buku catatan atau aplikasi, dan berikan tanda centang setiap kali Anda berhasil melakukan kebiasaan itu. Melihat deretan centang itu sendiri sudah sangat memuaskan dan memotivasi Anda untuk terus maju. Jadi, setiap kali Anda berhasil melakukan kebiasaan kecil, Anda bukan hanya mencapai sebuah tujuan, tapi Anda juga memilih dan menguatkan identitas diri yang Anda inginkan. Ini adalah kekuatan yang sangat besar untuk transformasi pribadi. Sahabat-sahabat sekalian, perubahan besar dalam hidup kita tidak datang dari satu keputusan besar yang revolusioner, tapi dari ribuan keputusan kecil yang konsisten kita buat setiap hari. 4 hukum Atomic Habits: jadikan terlihat, jadikan menarik, jadikan mudah, dan jadikan memuaskan, bersama dengan fokus pada identitas diri yang Anda inginkan, adalah peta jalan yang sangat efektif. Ini akan membimbing Anda menuju kehidupan yang lebih produktif, lebih teratur, dan yang terpenting, lebih tenang dan bermakna. Jangan pernah sekalipun meremehkan kekuatan atom kebiasaan. Mereka mungkin terasa kecil dan tidak signifikan pada awalnya. Tetapi, akumulasi dan kumulasinya akan membentuk gunung kesuksesan dan ketenangan batin yang kokoh dalam hidup Anda. Mulailah hari ini. Pilih satu kebiasaan kecil yang ingin Anda bangun dan aplikasikan satu hukum ini. Anda jauh lebih mampu menciptakan perubahan positif daripada yang mungkin Anda kira. Adakah kebiasaan yang ingin Anda bangun atau hancurkan setelah mendengarkan ini? Bagikan pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Saya akan senang untuk membaca dan berinteraksi dengan Anda semua. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk like, subscribe ke Ruang Vibrasi untuk lebih banyak nasihat bijaksana tentang pengembangan diri, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di perjalanan batin kita berikutnya di Ruang Vibrasi. Terima kasih.